Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun buat semua yang ada di tempat ini, buat jemaat sekian banyak ya pasukan militan. Saya tidak suka menyebut jemaat saudara, karena menurut saya saudara Hanike adalah pasukan militan. Saya minta semua dengan hormat yang dari Hanike boleh berdiri dan kita mau yang lain beri tepuk tangan yang luar biasa buat mereka. Inilah pasukan yang luar biasa, musik terus kasih yang luar biasa. Saudara buat semua jemaat, tapi saya lebih suka menyebut pasukan Hanike yang luar biasa. Saudara walaupun mereka tidak kelihatan banyak, tapi mereka sudah memenangkan saudara ratusan ribu bahkan jutaan jemaat dalam 4 saudara. Dalam 4 tahun mereka menyentuh sangat banyak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Selamat ulang tahun sekali lagi. Saudara, tahun keempat adalah tahun yang masih sangat muda. Dan saya percaya angka 4 saudara itu sangat ajaib. Kalau saudara tahu yang pertama angka 4 saudara ada 4 wajah. Amin. Ada 4 Injil loh saudara, jangan lupa. Saudara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 4 Injil. Jadi kalau nama saudara ini Injil, memang karena saudara ya adalah mewakili daripada generasi yang terus bergerak. Saya percaya ini akan menjadi sebuah kegerakan. Tidak menjadi monumen tetapi movement. Amin. Saudara, saya berdoa setiap Hanike berkata, saya adalah movement. Saya bukan monumen. Amin. Saudara, kemanapun engkau pergi, engkau membawa kegerakan. Dan engkau tidak akan pernah bercerita tentang masa lalu. Karena saudara akan sibuk mengejar masa depan. Saudara, saya berdoa ini menjadi titik saudara. Daripada gerak lebih besar, kemuliaan lebih besar, kemenangan lebih besar. Saudara yang kedua saudara ya, selain saudara 4 Injil, 4 wajah. Saudara kita tahu 4 wajah, ya saudara singa. Dan saya percaya Hanike akan mengaum lebih keras lagi. Saudara ada Raja Wali. Dan saya berdoa saudara. Ini adalah tahun, ini adalah waktu di mana kalian dan semua saudara kita mengalami keilahian. Saudara Raja Wali lambang daripada keilahian. Lambang di saat kita terbang tinggi saudara. Bahkan pada waktu badai tidak ada yang sembunyi. Tetapi berkata, wow, ini adalah waktunya kita terbang semakin tinggi. Saudara, tetapi itu juga lembu. Dan lembu kita tahu saudara, dari 4 wajah ada 1 lembu yang artinya kerja keras dan rela berkorban. Saudara, saya bangga dengan Pak Jone ya, dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Saya bangga saudara dengan setiap yang ada di sini. Ada Pak Ginting ya, dengan ibu yang luar biasa. Saudara ada Bapak Max, ada Bapak Peter. Saudara ada banyak lagi di tempat ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya tahu yang di bawah lebih ajaib lagi. Saudara yang hari itu rumahnya kebakaran, saudara ya. Dan tetap saudara melayani, tidak pulang, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Bahkan sampai hari ini rumahnya tetap dipakai buat pos. Saudara, saya bangga dengan kalian. Saudara, itu adalah lembu. Itu adalah lembu. Saudara, engkau tidak pernah berhenti. Tapi engkau terus bekerja membajak. Dan mendatangkan saudara tuaian buat kerajaan Tuhan. Dan saya percaya tahun-tahun depan saudara akan menjadi lembu tambun yang besar. Nah, ya. Saudara yang membajak makin kuat. Yang menghasilkan makin banyak tuaian. Saudara dan makin hineni, makin rendah hati. Saudara, itu adalah bagian dari anak-anak Tuhan yang mengerti destiny dan panggilan. Tapi ada sisi lain, yaitu saudara manusia. Dan sisi manusia saya percaya saudara hikmat akan makin bertambah-tambah saudara. Saudara, sejujurnya setiap kali saya pelayanan dengan Hanike, saudara, maka saya bertemu saudara dengan begitu banyak sinode. Ya, saudara tidak pernah satu warna saudara.
Saudara kalau misalnya saya pelayanan dengan Mahanaim misalnya ya, atau saya pelayanan dengan beberapa tempat, mereka akan satu warna, satu sinode. Tetapi yang saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur setiap kali pelayanan dengan Saudara Hanike selalu banyak sinode. Terakhir berapa sinode Pak? Waktu retret? 31. 31 sinode bergabung bersama-sama melakukan retret. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, dan inilah yang namanya wajah manusia. Saudara, di dalam diri kita sangat berbeda. Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak gaya. Ada begitu banyak saudara, ras, agama, saudara maupun bahasa. Tetapi pada waktu kita saling mengasihi, kita saling menghargai, maka kita percaya ada hikmat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita saling menyatukan demi kemuliaan Tuhan jadi atas Indonesia. Amin. Saudara, itulah 4 wajah dan itulah yang dipunyai oleh Saudara Hanike. Tapi selain itu, di hari keempat, Tuhan menciptakan matahari. Saudara, karena itu nanti kita akan angkat sekali lagi. Saudara, perjanjian matahari. Saudara, apa itu matahari? Alkitab berkata Tuhan adalah matahari. Saudara, matahari memberi kekuatan. Matahari bersinar buat orang baik maupun orang jahat. Saudara, matahari menembus sangat saudara. Sampai ke lubang-lubang terkecil. Dan demikianlah. Saya percaya itu panggilan Hanike saudara. Saya percaya panggilan kita semuanya. Saya selalu berkata, ada orang-orang yang cuma dipanggil atau bisa bicara sama orang kaya. Ada orang-orang yang cuma bisa bicara saudara sama orang miskin. Tapi kita semua yang ada di tempat ini, kita punya perjanjian matahari. Artinya saudara kan bisa bicara sama orang kaya, orang miskin, orang gila bahkan. Kan ada pelayanan kan saudara ya. Orang gila, orang waras saudara ya. Saudara, kita percaya. Saudara, hari itu Tuhan suruh saya melayani orang-orang yang kurang beruntung. Saudara, kurang sesetrip istilahnya. Atau saudara ya, ada gangguan kejiwaan. Saudara, dan hari itu saya berkata, Tuhan, ini pertama kalinya saya ke sana. Dan saya berbahasa roh, saya berdoa, saya membangun kekuatan. Saya berkata, apa yang saya mau buat? Dan Tuhan berkata, nak, kalau ada rohku, ada kuasaku, ada kebenaran, maka itu akan bersinar menembusi setiap orang. Dan Tuhan berkata, siapkan baju, kaos, semuanya. Dan kemudian kamu minta ke bagian yang paling susah. Yang gak bisa dimandiin. Yang kalau kena air marah. Dan Tuhan bilang, tunjukkan bahwa di dalam Kristus ada kasih, ada kebenaran, ada yang menembusi sampai ke paling dalam. Saudara, dan hari itu saya bicara sama orangnya. Dan orangnya bilang, Bu, saya ini pernah dihantam kepalanya. Sampai kepala saya, ya, saudara, dia bilang dijahit 7 jahitan. Yang satu berkata, saya ini pernah dipukul Bu, sampai hidung saya berdarah. Dia bilang, kalau ibu mau masuk ke sana, apakah ibu mau dibawain tongkat listrik? Saudara, ada tongkat listrik yang bisa buat nyetrum itu saudara ya. Saya bilang, enggak usah. Dan saya tanya, bagaimana Bapak memandikan? Saudara, dia berkata, kami semprot. Jadi saudara, itu mereka yang alirannya, maksud saya orang-orang yang sangat-sangat kurang sesetrip ini. Saudara yang diganggu ini, saudara mereka gak bisa dideketin. Jadi mereka itu disemprot saudara, kalau mandiin. Cuma disemprot aja. Saudara, dan saya berkata, jadi mereka gak pernah ganti baju? Enggak. Berapa lama? Dia bilang, ya macam-macam Bu. Nanti yang agak waras kami keluarkan. Tapi yang masih sangat liar, kami taruh aja begitu. Mungkin ada yang sudah sebulan, 2 bulan. Ada yang setahun bahkan gak ganti baju. Jadi disemprot seperti itu. Dan kemudian dibiarkan kering sendiri saudara. Saudara, dan hari itu saya mengerti kenapa Tuhan suruh saya untuk membawa baju, membawa celana. Dan saya berkata, biarkan saya masuk sendiri.
saya akan bawa baju, saya akan bawa celana, saya akan urusi mereka. Saudara, dan mereka sangat khawatir. Saya berkata, Pak, biarkan. Saya akhirnya agak, saudara ya, saudara sedikit cerdik, bukan bohong, tapi cerdik, saudara. Saya bilang begini, saya sudah biasa dan sudah berkali-kali, ya, saya melihat bahwa orang gila disembuhkan, bahwa orang gila bisa taat dalam hati di Alkitab. Dan saya melihat dengan roh bahwa itu terjadi. Saudara, dan hari itu saudara akhirnya orang, oh benar Bu, sudah lihat, sudah berkali-kali ibu tahu bahwa orang gila bisa sesaat taat. Bisa Pak? Saya bilang bisa. Saudara, dan dia bilang oke, kalau begitu. Kalau ibu sudah tahu dan sudah paham, sudah biasa, boleh. Dalam hati belum, tapi itu Alkitab. Alkitab berkata bisa. Jadi saya sepakat bisa. Saya melihat itu di roh dan saya tahu bisa. Saudara, dan akhirnya dia bilang, oke, kami masukkan dan terpaksa kami tutup dari luar. Karena kalau tidak ditutup nanti kalau mereka ngotot keluar semua kami kewalahan. Saya bilang oke, silakan. Saudara, saya masuk dan mereka tutup dari luar. Dan sejujurnya mengerikan sekali. Bukan apa-apanya, baunya saudara. Saudara, baunya mengerikan. Maaf kata yang kuning-kuning ada di mana-mana. Saudara, dan mereka saudara ya, buang air kecil, air besar di tempat itu saudara. Saudara, dan saya mulai berkata, Bapak Ibu ya, coba dengarkan saya. Dan saya berdoa dan saya ngomong dengan sangat keras. Tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan. Sekali lagi tidak pernah karena seorang manusia. Tapi karena Tuhan bersama kita. Karena matahari itu tidak pernah hanya untuk kita. Tapi matahari untuk semua orang. Bahkan orang yang tertolak, orang gila, orang yang sangat jahat. Orang pembunuh, saudara mungkin pelacur. Matahari buat semuanya. Saudara, dan saya rasakan itu angin, hadirat Tuhan. Dan mereka semuanya saudara mendadak saudara menoleh ke saya. Terus kemudian saya bilang, Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu bisa sembuh. Semua bisa bilang, semua dengan bengong. Saudara, saya kemudian bilang, oke, sekarang berjejer. Semua diam saudara. Dan saya aturin berjejer satu-satu. Mau. Kemudian saya berkata, karena itu jeruji ya. Saudara yang di luar mereka lihat dan mereka bilang, wow. Saudara, saya bilang, kita akan mandi bersama. Ya, semua diam. Saya bilang tolong semprotkan air tapi jangan ke mereka dulu, ke bawah dulu. Supaya semua yang kuning-kuning ini keluar dulu. Saudara, dan mereka semprotkan dulu yang kuning-kuning, di pinggirnya itu ada got sebenarnya. Jadi kalau disemprot bisa saudara ceret langsung. Saudara, dan kemudian saya berkata sekarang, saya bilang ya, kita akan disemprot sama-sama. Ya, supaya kita semuanya wangi. Semua dia. Singkat cerita saudara, saya hari itu memimpin baptisan mandi massal. Laki perempuan saudara ya, 40 orang saudara. Dan saya melihat Tuhan itu ajaib. Saudara, sampai saya berkata, ayo sekarang semua lepas baju. Dan mereka saudara ya, seperti ada yang membantu, semua lepas bajunya. Telanjang bulat semua. Hari itu saya baru kaget, ya saya melakukan pornografi. Karena di depan saya telanjang bulat 40 orang lebih saudara ya. Saudara, dan saya berkata, oke semuanya, sudah semuanya, sekarang baju saya kumpulin. Saya kumpulin. Saudara, saya kumpulin semua karena hari itu gak ada yang berani masuk. Saudara, dan gak boleh saya bawa masuk orang yang gak biasa. Saya kumpulin semuanya dan saya buang, masukin tong, saudara masukin plastik sampah. Kemudian saya bagikan kaos sama celana. Laki perempuan semua sama. Celana, saudara, celana bola, celana gede. Saudara, baju gede. Dan mereka semua ganti. Saudara, dan saya kasih mereka makan. Beberapa sudah sangat kurus. Dan saya berkata semua duduk. Semua makan. Saudara, saya bagikan roti. Saya bilang makan ya. Dan mereka nangis. Beberapa keluar kata-kata.
Saya sudah tidak makan roti 1 tahun. Saudara, setelah mereka makan, saya kasih minum. Saudara, dan setelah itu saya lihat mereka begitu kurus dan begitu saudara lapar. Saudara, saya minta lagi, saya bilang gini, tolong kasih saya nasi. Karena memang kami bawa nasi bungkus, tapi dipikir bukan untuk yang parah. Saya bilang bawa nasi aja udah, ya kasih aja nasi. Saudara, dan mereka gak boleh, mereka itu dikasih sendok. Takutnya sendoknya buat nusuk, buat melakukan hal yang negatif, saudara. Jadi saya bilang gak apa-apa kasih nasi, gak usah pakai sendok. Saya bilang makan ya, makan. Dan mereka semua makan. Sekali lagi saudara, hari itu saya mulai peluk, pegang satu demi satu. Dan tiba-tiba satu demi satu berkata sama saya, ada yang berkata gini, Bu, lihat Bu. Itu ada banyak paku. Selama ini pakunya ada di kepala saya. Tapi gak tahu kenapa ada ibu di sini, pakunya di luar tuh di luar. Saya gak lihat pakunya saudara. Tapi saya tahu itu kuasa kegelapan. Saya bilang kita usir nanti dalam nama Yesus. Saudara, ada ibu yang berkata sampai nangis, Bu, bawa pulang saya. Saya bilang gak bisa, tapi kalau ibu sembuh ibu akan pindah dan keluar. Dia bilang karena saya gak pernah merasa bangun dari tidur. Seperti saat ini. Yang satu lagi berkata, Bu, saya disiksa tiap hari pagi dan malam. Sama roh besar sekali. Dan saya gak bisa keluar. Ya, pernah rasain ya? Disiksa ya, betul ya? Ya, nanti kamu juga sembuh total. Sekarang di sini gak disiksa kan? Iya. Enak kan di sini? Amin. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, sekali lagi. Sinar itu menembusi semua kita. Sinar itu menyembuhkan semua kita. Dan saya percaya saudara, di ulang tahun keempat ini, kita akan lebih banyak lagi lihat orang yang ditembusi. Sampai kemuliaan Tuhan menjamah setiap orang. Saya percaya nanti ibu akan dipakai. Dan semua kita akan melihat bagaimana Tuhan sanggup membebaskan. Bagaimana Tuhan sanggup memulihkan. Saudara, hari ini saya cuma mau bawa 3 ayat sesuai dengan nama saudara. Saudara, yang pertama adalah Hananeel, yang artinya perkenanan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Kalau saudara bisa lihat ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari itu aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, seringkali kita teriak macam-macam. Kita minta macam-macam. Saudara, tetapi kenapa tidak ada jawaban? Kenapa rasanya lama? Karena kita salah. Fokus kita minta, teriak. Saudara, padahal kalau kita mengerti, cukup saudara mengejar perkenanan. Maka tiba-tiba pada waktu perkenanan itu datang. Maka itu menjadikan tiba-tiba semua selubung dikoyakkan dan Tuhan mendengar kita. Bahkan Tuhan menolong kita dan Tuhan menyelamatkan. Ada terlalu banyak orang berfokus sama masalah. Ada terlalu banyak orang berfokus saudara sama kebutuhan. Ada terlalu banyak orang berfokus bahkan menghakimi orang lain. Tapi saya mau berkata, ayo mulai fokus kepada mencari perkenanan Tuhan. Simple.
Dan kalau saudara mencari perkenanan Tuhan, seperti nama daripada Hanike, maka tiba-tiba pertolongan, tiba-tiba keintiman, tiba-tiba saudara keselamatan. Itu menjadi bagian kita day by day. Saudara, apa sih perkenanan? Yang pertama, saudara, itu adalah kesukaan. Tapi enggak cuma sekali. Menyukakan Tuhan, tapi enggak sekali. Tapi every day. Setiap saat. Nah, bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan setiap saat? Bagaimana kita bisa setiap kali menjadi kesukaan? Perhatikan reaksi kita. Sekali lagi, perhatikan apa? Reaksi kita. Saudara, pada waktu saudara itu, saudara diomongin orang. Nah, ingat reaksi. Kalau reaksi saudara marah, saudara gak bisa nyukain Tuhan. Tapi pada waktu diomongin, saudara bilang begini, iya ya Tuhan, saya perlu belajar. Terima kasih Tuhan, karena ada saudaraku yang mengingatkan aku. Dan kemudian saudara berkata lagi, Tuhan, walaupun yang dia omongin salah, tapi saya bersyukur. Karena itu membuat saya terima upah lebih banyak di surga. Ini reaksi. Saya mau setiap kita bereaksi ajaib. Saudara, saya ingat pada waktu itu, saudara, waktu kami sedang retret. Dan kemudian dengar rumahnya kebakaran. Rumah yang dipakai untuk melayani. Rumah yang dipakai bahkan saudara ya, untuk kebaktian. Tapi saya sekali lagi melihat reaksi yang ajaib. Saudara, ibu dan anak sembari nangis berkata begini, biar itu buat Tuhan. Biar itu jadi korban bakaran buat Tuhan. Kami mau tetap bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya. Saudara, sekali lagi, ini reaksi yang benar. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan membuat, menggerakkan. Sehingga banyak orang yang ikut tergerak. Dan akhirnya rumah itu dibangun. Kembali dan dipakai kembali untuk kemuliaan Tuhan. Tapi coba kalau reaksinya begini. Kenapa ya udah melayani malah kebakaran? Memangnya Tuhan gak bisa jaga ya? Kenapa gak ada malaikat Tuhan yang jagain? Udahlah gak usah pelayanan. Maka reaksinya menyebalkan, mengganggu, membuat Tuhan tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan. Saudara berkata, kenapa Tuhan tidak mau mendengar? Karena kalau Tuhan dengar, nanti Tuhan jengkel kena samber. Jadi kalau ada reaksi jelek, Tuhan langsung pura-pura gak dengar, udah gak mau dengar. Daripada nanti kena samber. Bayangin ya kalau Tuhan menyambar, kita kayak apa? Habislah kita, betul? Jadi kalau saudara reaksimu gak mendengar. Ya, dengan baik. Reaksimu tidak, saudara menyukakan Tuhan. Tidak penuh syukur. Ini pagi nih Tuhan lagi lewat. Semua Tuhan kunjungi anaknya setiap pagi. Tapi lihat satu orang bangun pagi udah gini. Aduh, kenapa sih hidup ini begini? Tuhan bilang reaksinya jelek, pergi. Daripada kena sambar. Tapi kalau dia tiba-tiba, bahkan Tuhan belum datang, udah teriak-teriak. I love you, I love you, I love you. Tuhan, terima kasih buat hari yang ajaib. Terima kasih buat hidupku. Terima kasih buat makanan. Terima kasih. Ya, Tuhan ini enak banget. Padahal dia cuma makan mie instan. Tuhan ini enak banget. Gak pernah saya makan seenak ini. Tuhan bilang, mie instan itu nak? Iya enak banget Tuhan. Tuhan bilang, oke, kalau mie instan aja enak. Besok saya bawa ke restoran bintang 5. Karena reaksinya menyenangkan. Amin. Tapi kalau di depannya ini udah ada rendang. Rendang keras banget. Tuhan bilang rendang aja kamu gak bisa bersyukur. Besok mulai dari awal. Aku habisin.
Supaya engkau bisa bersyukur untuk apapun yang engkau bisa makan. Saudara, ada begitu banyak orang terima banyak dan gak bisa bersyukur. Sampai dia kanker, sampai dia sakit, sampai gak bisa makan, baru bisa bersyukur. Hari ini saya berdoa supaya saudara punya rasa syukur. Saudara punya reaksi yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa dalam segala hal. Hanike, seperti namamu, bisa menyukakan Tuhan. Yang kedua, saudara. Saudara, kata perkenanan, saudara. Itu artinya favorit. Favorit. Saudara, misalnya nih. Setiap kita itu punya favorit makan ya. Ada yang kalau ditanya nih, misalnya saya ditanya nih. Bu Iin, favoritnya ibu apa? Sambal. Itu nomor 1, saudara. Sambal enak itu buat saya favorit, saudara. Saudara, apalagi saudara ya, kalau saudara ditambah yang lain. Tapi buat saya sambal dengan lalap aja sudah oke. Karena favorit saya itu salah satunya sambal. Sampai kadang-kadang ya ini rada malu-maluin. Kalau saya diundang makan steak, saya tetap cari sambal, saudara. Walaupun saya tahu itu melanggar aturan, gak ada steak dengan sambal itu gak ada, saudara. Jangan bilang-bilang ya. Kalau di rumah, saya steak pun saya cari sambal, saudara. Sambal Manado ya, dabu-dabu, saudara, atau sambal yang lain. Saudara, sambal Jawa, sambal apapun. Dan diam-diam saya taruh sambal, saudara. Karena buat saya itu the best. Tiba-tiba steak itu menjadi steak terenak di dunia, saudara. Ya, kalau ditambah sambal. Nah, banyak orang tidak bisa mengerti favoritnya Tuhan. Mereka nggak tahu. Nah, sebaliknya saya nggak favorit durian. Walaupun kalau saudara paksa saya makan durian, saya masih bisa makan. Karena tidak boleh, saudara ya, ada sesuatu yang tidak bisa saya makan. Jadi kalau saudara paksa, saya akan makan durian. Tapi itu bukan favorit. Baunya aja buat saya menyiksa. Walaupun buat orang lain itu baunya seperti surga katanya. Saya curiga rasanya enggak deh. Ya, tetapi saudara, buat saya itu menyiksa, saudara. Nah, seandainya ya, saudara ini sayang saya. Saya nanya, saudara bawain saya sambal atau bawain saya durian? Sambal. Kalau saudara mau mendapat perkenanan Tuhan, belajarlah tahu favoritnya Tuhan. Amin. Dan kasih yang dia suka. Saudara, kalau saudara dikasih uang, ya, kecuali uang itu buat pelayanan. Tapi kalau saudara kasih, saudara Tuhan gedung yang mewah. Saudara gedung gereja yang mungkin tingkat 9 mewah dari kristal. Tuhan dari surga itu gak bilang begini, wah aku aja di bumi gak pernah ditinggal di dalam gereja. Aku aja di bumi selalu di jalan-jalan, betul gak? Pernah lihat Tuhan tinggal bangun rumah mewah di bumi 33 tahun loh, sempat loh dia. Dia tukang kayu loh. Tukang kayu zaman dulu itu jago buat rumah. Saudara pernah baca di Alkitab Tuhan Yesus buat rumah? Enggak. Karena favoritnya Tuhan apa? Jalan. Jamah orang. Belusuan. Keliling negeri. Betul? Kita mau jadi favoritnya Tuhan? Kita lakukan. Atau kita mau tinggal di gedung mewah. Dan Tuhan bilang, sorry nak, itu bau durian buat aku. Ya terpaksa. Tapi itu bau durian. Saya berdoa sekali lagi Hanike. Terima kasih buat 4 tahun yang ajaib. Saya mau berkata sama saudara sekali lagi terima kasih kalau saudara tidak ada di gedung mewah. Tapi saudara ada di gang-gang, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di tempat orang gila. Itu favoritnya Tuhan. Dan saya berkata jangan berubah. Jangan berubah. Saudara mari seberangi pulau demi pulau. Seberangi saudara bahkan tempat-tempat yang orang lain gak mau datang.
terus tampung yang gila, yang aneh. Saudara yang bermasalah. Terus turun di tempat-tempat yang paling saudara kotor. Karena itu favoritnya Tuhan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Siapapun kita di tempat ini. Jangan pernah Natal. Kita sediakan saudara. Hidangan mewah. Baju bagus. Candlelight. Dan kita makan di restoran. Sekali lagi. Mungkin kita doa berkat dan bilang selamat ulang tahun Tuhan. Mari makan bersama saya steak terbaik. Di restoran termahal. Dan Tuhan bilang bau durian nak. Bisa ngerti maksud saya? Tapi Tuhan bilang mau kasih hadiah Natal. Hadiah ulang tahun. Yuk masuk ke ganggang. Doakan orang sakit. Bagi sembako. Peluki mereka yang sedang kesepian. Datangi setiap panti asuhan. Bikinkan makanan terbaik buat mereka. Beliin mereka baju baru. Dan Tuhan bilang itu pesta buat aku. Itu favorit. Itu perkenanan. Amin. Sekali lagi. Biarlah sesuai dengan nama saudara. Perkenanan akan selalu menjadi bagian saudara. Jangan pernah berubah. Kejar favoritnya Tuhan. Kejar yang Tuhan suka. Bukan sodorkan yang kita mau. Beda banget antara menyodorkan yang Tuhan mau. Mengejar visi manusia. Membangun kerajaan. Dengan ada di jalan-jalan. Berjalan bersama Tuhan. Bereaksi yang menyenangkan Tuhan. Menyediakan makanan kesukaan Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa. Saya berdoa itu akan menjadi ciri. Bahkan menjadi gaya hidup setiap kita. Saudara yang kedua, Injil. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Gembala. Kita akan terus memberitakan Injil. Dan tidak akan berhenti. Saya ambil ayat yang lain. Saudara Markus 10 ayat 29 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, biar ini juga jadi bagian kita. Kalau saudara berkata, Bu saya udah nginjil terima penganiayaan. Loh itu satu paket. Itu satu paket. Baca tadi saudara. Ini perkataan Yesus loh. Bukan perkataan Ibu Iin. Jawab Yesus. Yang ngomong ini siapa? Yesus. Dikatakan sekalipun disertai berbagai. Siap sedikit dianiaya? Wah yang jawab cuma Hanike. Yang lain malu-maluin. Mana Im? Malu dong. Masa sama tamu lebih seru yang tamunya? Sekali lagi. Siap menerima penganiayaan? Ya begitu dong. Saudara. Itu satu paket. Saya berdoa tidak ada seorang pun di sini. Yang hanya mau terima berkat. Hanya mau terima urapan. Hanya mau terima yang namanya saudara ya. Upah di surga. Terima yang namanya saudara. Kesempatan buat keluar negeri. Kesempatan untuk khotbah. Tapi tidak berani. Untuk menerima aniaya. Tidak berani. Untuk menderita.
bagi Kristus. Saya berdoa, biarlah dengan bertambahnya usia, kita tidak menjadi semakin nyaman, tapi kita menjadi semakin siap. Kita menjadi semakin kuat. Saudara, saya dulu sering berkata begini, saya suka kalau mengutus Bapak Gembala ke Afrika atau ke India. Kenapa? Murah, meriah, dan jiwa-jiwa banyak. Saudara berkata, why? Karena beliau tidak pernah, saudara ya, minta fasilitas. Saudara, beberapa kali pada waktu dia ke Afrika, dia tidur di bus. Setiap kali bus itulah tempat dia tidur. Dan sampai di tempat yang nginjil. Saudara, nginjil, saudara. Saudara, dan kemudian pada waktu saudara malam naik bus lagi. Pindah kota, saudara. Jadi murah meriah. Dan saya berkata, itu yang aku cinta dari kamu. Saya pernah lihat pelayanan beliau di India. Saudara, dan beliau pagi-pagi sekali beli sayur yang paling murah yang dibuang orang. Saudara, di pinggir jalan, dan dia beli kuali sendiri gede. Saudara, dan dia bikin masak sendiri. Menurut saya masakannya haleluya. Karena saudara ya, kalau saya lihat gayanya saudara, mengerikan sekali. Saudara harus lihat gayanya. Itu panci besar dikasih air. Terus semua potongan gede-gede juga. Kentang, wortel, apapun gede-gede dicemplungin sama dia. Saudara, setelah itu menurut saya gak dikasih daging sama sekali. Terus dia kasih bumbu kare. Banyak banget dicemplung, diaduk dan disuruh orang makan. Saudara, dan orang makan pun saudara tidak pakai sendok, tidak pakai garpu, tidak pakai piring saudara. Semua antre pakai kantong plastik. Dan kemudian dicedok. Tapi waktu saya lihat saudara, bagaimana mereka makan dengan lahap. Saya sudah bayangkan rasanya, menurut saya haleluya, puji Tuhan. Tapi mungkin itu ditambah kasih, ditambah urapan, ditambah saudara kebaikan, kemurahan. Jadi buat orang itu sudah sangat lezat saudara. Kalau saudara lihat cara mereka makan, saudara yakin itu sangat lezat. Wah, mereka makan dengan lahap, dengan tangan. Saudara, itu India. India jauh lebih ngeri, lebih miskin dari kita. Saudara, dan beliau gak pernah saudara butuh fasilitas. Dia gak butuh berkata, Bu, kalau saya bikin KKR buat 1.000 orang di India, saya perlu bawa tukang masak. Enggak. Gembala saudara cuma cukup bawa dia. Perkara makanannya kayak apa, mujizat tetap terjadi. Kalau air aja bisa jadi anggur, makanan gak enak pasti bisa jadi enak. Betul kan? Saudara, ini bukti. Kalau ada orang-orang yang gak minta fasilitas, tapi selalu siap gerak. Siap memberi. Dan itu cuma aniaya kecil. Kalau kita harus kena api. Hari itu kalau gak salah dia bilang, Bu, tangan saya kena api karena gak biasa bikin api sendiri pakai kayu. Itu aniaya kecil. Saudara, aniaya kecil, saudara. Kalau kita harus, saudara ya, tidur di jalan. Saudara, kenapa? Karena kita harus tidur bersama orang-orang. Aniaya kecil. Kalau kita diomongin orang. Aniaya kecil. Kalau kita dimaki. Dan dibilang, saya gak percaya Tuhanmu. Gak apa-apa. Yang penting firman dan Injil sudah diberitakan. Saya punya seorang teman, dia keluarganya kaya banget. Saudara, dan keluarganya adalah agama saudara Buddha. Dan teman saya ini miskin banget. Dan sekali lagi itulah aniaya yang harus diterima. Karena papanya sangat marah. Karena dia Kristen. Dia satu-satunya yang tidak terima fasilitas. Dia satu-satunya yang tidak boleh kerja di pabrik ayahnya. Bahkan dia satu-satunya yang tidak terima warisan. Saudara, ayahnya berkata, karena kamu pilih Kristen. Ini istilah mereka ya, makan tuh dari gereja.
Papanya nggak tahu, gereja nggak kasih makan. Saudara papanya bilang makan tuh gereja. Ya. Saudara dia bilang tanggung jawablah sama pilihanmu. Singkat cerita, dia paling miskin. Bahkan setiap kali acara keluarga, dia dihina. Setiap kali. Tapi yang ajaib dari teman saya ini, dia selalu datang dalam acara keluarga. Walaupun selalu dihina, lu datang pakai apa? Yang lain naik BMW, yang lain naik Alphard, dia datang naik angkot. Dia dihina, tapi selalu dia berkata, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan selalu dia berkata, ada masa depan. Dan orang berkata, mana masa depan lu? Dia berkata ada hidup yang kekal. Udah gak usah ngomongin hidup yang kekal. Ngomong sekarang. Kalau sekarang kamu gak bisa kaya, maka berarti Tuhanmu gak ada. Itu aniaya. Dia bertahan gak 1-2 tahun, puluhan tahun. Tapi satu kali, pada waktu keluarganya sakit keras. Saudara, dan tiba-tiba tidak ada yang bisa menolong, dokter, dukun, apapun gak bisa menolong. Dan tiba-tiba keluarganya telepon dia. Dan keluarganya bilang begini, tolong doakan saya kalau Tuhanmu benar-benar ada. Hari itu dia datang, dia doakan dengan cinta, dengan kasih. Dia tungguin saudara. Dia tungguin setiap hari. Kanker parah, dia tungguin, dia suapin, dia tungguin. Saudara, dokter sudah angkat tangan. Dan tiba-tiba naik pelan-pelan. Akhirnya sembuh total. Dan seluruh keluarga melihat kemuliaan Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Satu-satu. Semua percaya Tuhan. Saudara, membutuhkan lebih dari 20 tahun. Keluarganya menganiaya. Lebih dari 20 tahun Injil ditolak. Tapi sekali lagi Alkitab berkata Injil gak pernah gagal. Injil tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa hari ini, mari siapkan diri. Saudara, Tuhan berkata setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya. Saya tidak tahu saudara apa yang Tuhan minta dalam hidupmu. Tapi saya berkata mari letakkan apapun yang Tuhan minta dalam hidupmu. Saudara, saya adalah bukti nyata, saksi nyata dari apa yang Tuhan buat. Hari itu saya meletakkan saudara ijazah saya S2. Hari ini Tuhan kasih saya S3. Saudara, hari itu saya saudara letakkan gaji saya. Saudara 20 juta. Saudara, saya sebagai arsitek gaji saya 20 juta pada waktu saya letakkan. Hari ini Tuhan kasih lebih dari itu. Karena Mahanaim kebutuhannya setiap bulan 2M lebih. Saudara, hari itu saya meletakkan anak saya. Saudara, anak saya meninggal karena saya melayani di Bantar Gebang. Saya sedang mengandung. Dan waktu saya melayani anak saya kena virus. Dan virus itu adalah virus sampah. Yang tidak ada obatnya. Dan virus itu membunuh anak saya. Tapi hari ini saya punya jutaan anak saudara. Di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saudara, saya adalah bukti nyata. Hari itu saya meletakkan rumah saya. Saudara, rumah saya pagi, siang, sore saudara. Dipakai untuk rumah singgah. Dan hari ini setiap kali saya ada di Mahanaim. Saya berkata Tuhan, Engkau ya dan amin. Saudara, rumah saya itu besarnya cuma 200 meter persegi. Dan hari ini Mahanaim sekian besarnya. Tepat seperti yang Tuhan bilang 100 kali ganda. Dia berikan buat setiap kita. Dan saya percaya setiap saudara di sini. Belajarlah saudara untuk tidak pernah. Untuk berkata buat saya mana. Gak usah. Seumur hidup saya gak pernah minta Tuhan kasih ke saya. Tapi seumur hidup saya belajar meletakkan hidup. Meletakkan cinta. Meletakkan masa depan. Meletakkan anak. Meletakkan pride saya.
saya. Dan saya mau berkata Tuhan gak pernah hutang. Dia berikan ke saya lebih dari 100 kali ganda. Dia berikan kepada saya semuanya. Sampai yang paling kecil. Saudara, saya ini nakal memang. Saya ini hobi mencoba restoran enak dan mahal. Saya ini hobi makanan aneh, saudara ya. Jadi kalau ada restoran makanannya yang aneh-aneh, kecil-kecil, terus kemudian pakai keju dibakar, apalah pokoknya yang aneh-aneh. Semakin aneh saya semakin tertarik, saudara. Dan biasanya yang aneh-aneh itu mahal, padahal belum tentu enak, percayalah. Tapi hari itu pada waktu saya pertama kali melayani 20 tahun yang lalu. Saudara, teman-teman saya pulang. Dan mereka berkata, In ketemu yuk di Grand Hyatt. Makan. Seperti biasa kita berburu makanan dari restoran ke restoran mewah. Dan saya bilang gak bisa. Saya bilangnya sibuk. Padahal gak punya uang. Saudara dia telepon lagi nanti besoknya. In ketemu yuk di Ming. Ya, itu ada Chinese food enak tuh. Setia Budi. Saya bilang enggak gue sibuk banget. Gila lu sibuk terus ya. Sampai gak sempat makan. Iya kata saya ya. Padahal gak punya duit saudara. Saudara, hari itu saya selalu berkata, hari itu waktu saya awal melayani. Anak saya Stephen cuma minta sate 5 tusuk. Saya gak bisa beli. Saya gak bisa beli. Waktu anak saya bilang, Mah pengen sate. Saya bilang gak ada. Mama gak ada uang. Tapi sekali lagi saya mau berkata, pada waktu engkau meletakkan, itulah saat terbaik. Itulah saat terbaik. Hari ini saya udah gak mungkin meletakkan sate. Gak mungkin saudara ya. Saya mau beli 1000 sate bisa saudara hari ini. Jadi kalau saudara di momen itu. Jangan pernah lewatkan kesempatan untuk meletakkan. Setiap kali ada momen. Di mana saudara tahu. Itulah waktu untuk meletakkan. Saya letakkan. Dan hari ini saya mau berkata sama saudara. Sampai ke seluruh dunia. Orang bawa saya ke restoran terbaik. Dan asiknya udah ditraktir gak usah bayar. Semua yang terbaik Tuhan sediakan. Karena dia gak pernah bohong. Dia gak pernah bohong. Apapun yang kau letakkan. Dia akan bayar 100 kali lipat. 100 kali lipat. Saya berdoa. Tidak ada satupun dari saudara. Yang saudara menghindar. Lari pada saat saudara harus meletakkan. Dalam hidup ini ada banyak yang harus diletakkan. Kadang-kadang itu nama baik. Kadang-kadang itu tidur malam. Kadang-kadang itu saudara bahkan keamanan. Buat saya pada waktu COVID mulai. Itulah saat saya meletakkan yang namanya keamanan. Di saat semua para hamba Tuhan lain sembunyi. Saya berkata biarkan saya yang datang. Kalau ada yang butuh didoakan. Dan orang lain gak mau biarkan saya. Kalau orang berkata Bu sudah pasti COVID. Ibu masih mau doain? Mau. Saudara beberapa berkata, Bu ini meninggal karena COVID. Gak ada yang mau ke acara tutup peti. Saya bilang, mau. Dan orang berkata, wah. Buat saya sekali lagi. Itulah saat meletakkan. Dan percayalah. Saya akan terima 100 kali ganda. Saya terima kesehatan jasmani dan rohani. Saya terima kekuatan. Dan mungkin umur saya ditambah 100 kali ganda. Saudara jadi percayalah saya akan bersama saudara sampai diangkat di awan-awan. Saudara karena setiap kali kita meletakkan. Ini janjinya. Ini janjinya. 100 kali. 100 kali. Jadi percayalah saya akan ada nanti memerintah di dalam dunia kekekalan. Ya, saudara saya yakin.
Saya cuma mau berkata buat setiap saudara. Ingat, saat meletakkan adalah saat yang terbaik. Saat yang terbaik bukan pada waktu saudara menerima upahnya. Karena upahnya gak akan pernah selesai. Saudara, hari demi hari dalam hidup saya meletakkan sangat sedikit. Tapi upahnya terus dan terus dan terus dan terus. Dan tidak pernah selesai. Tapi hari saudara, di mana saudara bisa meletakkan, gak akan terus ada. Berkatnya terus ada loh. Tapi hari saudara bisa meletakkan, gak pernah terus ada. Itu kesempatan kecil. Hari itu saudara saya naik mobil taksi. Tiba-tiba taksinya mogok, uang saya habis. Dan mulailah saya jalan di tol. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya meletakkan. Dan saya mau jalani tol ini. Saya jalan dari kurang lebih dari Jati Bening, saudara. Jalan ke Bekasi. Saudara, karena gak punya uang. Gak punya HP waktu itu. Gak punya juga saudara. Mobil pribadi, sopir gak punya. Ya udah saya jalani. Tapi sekali lagi itu hari meletakkan. Dan gak akan muncul lagi, gak akan. Karena hari ini saya punya sopir, punya orang, punya HP. Seandainya saya sampai pernah guyon sama anak saya. Anak saya bilang gini, Mah, kalau hari ini tiba-tiba mobil mama mogok. Dan ternyata benar saudara. Hari itu saya ada di Sunter. Mobil saya mogok. Saya iseng langsung taruh di status. Saya di Sunter mobil saya mogok, ada yang di dekat ini. Dalam waktu 5 menit saudara, 5 mobil datang. Saudara ya, saudara satu bilang, Bu, ibu gak kenal saya. Tapi saya pas lewat, saya lihat status ibu. Langsung datang, 5 mobil. Kalau sekarang lain saudara, saya terlalu terkenal saudara ya. Jadi percayalah, saya ditaruh dimanapun, saya tinggal taruh di status. Tiba-tiba akan datang semuanya. Saudara percaya tidak percaya kalau saya taruh di status saudara, saya bisa begini. Ya, saya khotbah di sini. Dalam waktu saudara ya, yang sangat singkat. Saya terima makanan sangat banyak saudara. Orang ngirim ke hotel. Saudara itu makanan ini, itu. Sampai saya bilang gini, siapa yang mau makan? Kemarin saya baru dari Kalimantan. Dan saya khotbah di Kalimantan. Siapa yang ada di situ datang. Saudara, waktu saya buka kamar hotel saya syok. Saudara, itu kamar hotel dari ujung ke ujung isinya makanan semua. Ada roti, ada buah, ada pisang goreng. Sampai saya bilang gini, saya ini mau khotbah, bukan mau pesta. Dan saudara, itu makanan, saudara mau tahu, bisa buat makan seluruh Mahanaim, kalau percaya. Saudara, ada yang ngasih kotie, saudara 100 biji. Sampai saya bilang gini, yang bener ya, yang bener kalau ngasih itu ya. Saya ini sendiri, masa dibawain kotie 100 biji. Tapi tidak sia-sia saya bagi-bagiin semuanya, jelas saudara ya. Tapi sekali lagi, masa di mana saya harus jalan kaki di tol, gak pernah kembali lagi. Itu cuma terjadi waktu itu. Dan seandainya hari itu saya tidak meletakkan, saudara, saya percaya saya tidak ada hari ini. Banyak orang tidak mengerti kenapa yang satu diangkat sangat tinggi, yang satu tidak pernah diangkat. Adalah cara reaksi pada waktu saat meletakkan itu datang. Dan saya berharap kita semua mari bersuka kalau saat meletakkan itu datang. Karena sebentar lagi kita akan menuai. Ini perjanjian loh. 100 kali lipat. Dan tidak di surga. Tidak di surga. Ayatnya dengan jelas berkata apa saudara? Sekarang pada masa ini juga. Amin. Ini deposito paling besar. Saudara letakkan 100.000, saudara kali 100 kali lipat. Berapa itu Pak Luki? Saudara ya, saudara letakkan 1 juta, saudara akan terima 100 kali lipat. Saudara terima, saudara, kalau saudara terima ini dengan iman. Bukan lakukan untuk mancing Tuhan ya, itu beda ya.
Saudara tahu namanya mancing Tuhan? Tuhan nih ya, saya kasih di kolektor ya, 100 ya Tuhan. 100.000 loh Tuhan, harus 100 kali lipat kata Tuhan. Siapa yang nyuruh? Bukan saat meletakkan kok. Memangnya gue ikan, bisa dipancing kata Tuhan. Saat meletakkan, gak pernah bisa kita yang buat. Tapi Tuhan yang tawarkan. Dan kalau hari itu datang, pegang, kita akan terima 100 kali lipat. Terakhir, kemuliaan. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 1 ayat 3 sampai 4. 3, 2, 1. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada para malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara, ada satu statement yang saya harap saudara menangkapnya. Kalau saudara berani pakai kata kemuliaan, marilah kita belajar serupa, segambar dengan Yesus. Karena Yesus adalah cahaya kemuliaan. Mungkin saudara bilang, gimana bisa? Simple. Kalau mau marah mikir gini, Yesus kira-kira marah-marah begini gak ya? Enggak, ya udah gak usah. Saudara putus cinta mau melo, aduh Tuhan. Ingat, Yesus kira-kira melo gak? Enggak, ya udah gak usah. Saudara mungkin saudara hari ini, saudara sedang ya punya uang cuma sedikit, punya roti cuma sedikit. Saudara mau khawatir, kira-kira Yesus khawatir gak? Enggak, Yesus mulai pegang dan potong, angkat itu di hadapan Tuhan. Kasih orang, karena itu akan jadi 5 roti 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Gampang, bereaksilah seperti Yesus. Maka kita akan menjadi cahaya kemuliaan. Saudara mari belajar. Apapun saudara. Saudara pada waktu saudara melihat badai. Ingat, kira-kira Yesus khawatir enggak? Enggak, Yesus malah tidur. Yesus tidur loh saudara di tengah badai. Ya, saya tidak tahu Pak Luki sekarang kalau ada badai sudah bisa tidur atau hoe. Sekarang bisa tidur katanya saudara ya. Dulu beliau kalau ada badai langsung saudara ya. Karena beliau gak tahan mabuk laut saudara. Tapi Yesus tidur. Yesus tidur. Dan saya berdoa ya, untuk setiap saudara bisa berkata, Tuhan, aku akan tetap tenang dalam segala keadaan. Karena badai ini ada dalam hitunganmu. Dan begitu Tuhan berkata stop, maka semuanya akan berhenti. Saya masih ingat ayah saya. Saudara, hari itu ayah saya seorang dokter. Dan dia harus pergi ke pulau-pulau saudara. Dan dia naik kapal kecil, kapalnya motor kecil sekali, saya masih ingat. Saudara, naik kapal motor kecil, saudara, dia harus ke pulau-pulau. Dan hari itu tiba-tiba saudara, pada waktu dia berangkat ke pulau-pulau di tengah jalan, motornya itu mati, saudara, putus. Gak tahulah apanya putus, sehingga kapal itu gak bisa kemana-mana. Saudara, dan bahkan awak kapal yang pengalaman nangis. Dia berkata, Pak, kita di tengah samudera, Pak. Kalau ini putus, kita pasti mati. Kita pasti mati. Karena ini bukan rute yang akan ada perahu lewat. Ini bukan rute yang perdagangan. Kita pasti mati. Kita akan terkapung-kapung dan kita akan mati. Saudara, dan kemudian dia bilang, belum kalau badai. Belum kalau hujan. Saudara, dan hari itu ayah saya senyum dan berkata, tenang. Saya enggak tahu dengan kalian. Tapi saya tahu satu. Tuhan masih punya rencana panjang buat saya. Jadi pasti tidak mati. Dan karena kebetulan kalian bersama saya,
Jadi pasti kalian juga tidak mati, kata ayah saya. Terus kemudian mereka bilang, dokter pasti. Karena Tuhan masih berkata, saya tidak cuma jadi dokter, saya akan jadi hamba Tuhan sekali waktu. Saya masih akan keliling Indonesia. Jadi tenang katanya ya, mari kita tidur. Dan mereka bilang tidur. Bagaimana kalau nanti di tengah malam kita tidur ada badai? Bagaimana di tengah malam kalau kita tidur? Tiba-tiba ada gelombang besar dan kita ke arah mana yang kita tidak tahu. Makin jauh dari mana-mana. Ayah saya bilang, toh kita tidak bisa jaga. Kita tidak bisa menahan badai. Kita tidak bisa ya untuk mencegah apapun. Mari kita percaya. Saudara, dan akhirnya karena ayah saya terus bicara, tenang. Dia berkata, oke lah kita pilih dokter. Percaya seperti kata dokter. Maka tidurlah mereka semua. Saudara, dan mereka tidur. Tiba-tiba pagi matahari nyorot. Jadi bangun semua karena matahari nyorot dan panas. Saudara, waktu bangun. Mereka bilang, kita di mana? Kita di mana ini? Ini hari kedua. Kalau kita tidak tertolong hari ketiga, matilah kita. Manusia cuma bisa bertahan 3 hari tanpa minum, tanpa makan. Saudara, tapi ayah saya bilang, tenang. Waktu mereka lihat kaget, saudara. Dari jauh kelihatan pulau. Dan mereka mulai mendayung sekuat tenaga. Sampailah mereka di pulau. Dan waktu mereka tanya yang lebih ajaib lagi. Itu pulau yang memang mereka mau tuju. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, sampai kapanpun ayah saya berkata itu gak masuk akal. Karena ombak dan arusnya ke tempat lain. Tapi bagaimana? Mungkin malam-malam Tuhan gotong, saudara ya. Atau saudara Tuhan tinggal belokin arah angin dan dorong saudara kapal itu. Tapi satu hal saya mau berkata, jangan khawatir, jangan takut, ada Tuhan. Dan mari bersikap seperti Yesus, karena engkau adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalau saudara belajar seperti ini, saya percaya saudara, kita gak bikin malu Tuhan. Amin. Anak-anak muda kalau mau berzina mikir, Yesus berzina enggak? Saudara ingat, engkau adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat semua kerja keras kalian. Semua korban, semua cinta. Saudara, semua berkat. Saudara, saya itu merasa sangat dicintai oleh setiap kalian. Terima kasih, saya nggak bisa sebut satu-satu. Tapi terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu Ginting. Sampai kapanpun ya Bapak dan Ibu Ginting selalu sangat memanjakan dan menyintai saya. Saya masih pengen diundang lagi loh Bu. Kapan mau undang saya? Baik ke rumah ya ataupun ke Tanah Karo. Saya sangat menunggu undangan Bapak dan Ibu. Ya. Saudara, saya sangat bahagia sekali. Terima kasih John. Biar bagaimanapun kau salah satu anak yang luar biasa. Ya, dan buat semua saudara, saya tahu saya tidak bisa sebut satu-satu tapi saya bangga banget sama setiap kalian. Saya bangga banget saudara dengan penari-penari. Saya bangga banget dengan ibu siapa yang selalu menari di usia. Nah, siapa Bu namanya Bu? Nah, mari Bu sini Bu. Ini salah satu penari paling senior saudara yang ajaib. Enggak pernah berhenti menari di usianya. Kita wawancara ya. Aha, Ibu usia berapa Bu? 56. 56 saudara ya. Ibu menari mulai dari kapan? 2014. 2014. Saudara, semua yang daftar semua muda, cuma ibu yang tua. Kenapa ibu nggak berhenti dan minder gitu loh Bu? Buat Tuhan tuh nggak ada yang buat saya minder. Amin. Lihat saudara, buat saya ini membanggakan. Sejujurnya ya, saya tidak seberani beliau. Saudara, saya kalau dengan penari-penari yang langsing-langsing dan pintar-pintar aja saya minder saudara ya. Saya cuma mau teriak-teriak aja, nggak usah ikut nari lah ya. Tapi ibu ini nggak pernah minder, saya memberikan hormat Bu. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Dan saya mau berkata, jangan ada yang bersikap menua. Mari contoh terus nari sampai umur 80 tahun sampai Tuhan Yesus datang dan mengangkat ibu di awan-awan.